Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ganti-ganti. Tentunya senang sekali siang hari ko kita berdua dapat pula berjumpa menjumpai ganti-ganti di rumah dalam program Berkabar Jambi. Kini itulah di tanggal 20 Januari 2024 di hari Sabtu. Pasti lah pada tetonggo di depan TV untuk menyaksikan informasi-informasi menarik nih yang bakal kami sajikan. Apalagi kini tuh memang banyak nianlah info-info yang memang harus kita berikan kepada kanti-kanti di rumah. Benar. Untuk itu juga kanti-kanti di rumah harus jaga kesehatan ya. Soalnya apalagi hari ko beberapa hari belakang dan beberapa hari ke depan menurut BMKG ko bakal digoyong hujan. Betul nih, BMKG juga prediksi kalau tidak salah itu dasarian 2 Februari 2024 ko puncak musim penghujan dan musim penghujan ko akan berlangsung sampai bulan April KG. Jadi tetap waspada, apalagi kini itu banyak banjir di mana-mana. Benar. Kebun duren awak kemarin terendam banjir. Tapi durennya masih aman kan? Ada lah yang berhanyut dikit kan. Amsa belum ada nyicip duren saya. Tapi saya tidak percaya dia punya kebun duren karena tidak pernah dibawanya ke kantor kok duren itu. Bentuk ini nak nampak macam mana. Mampu jadilah dah. Gitu. Tapi bisa lah dah kapan-kapan dibawa kita berkunjung juga ke kebun duren si Ainun ya. Boleh. Rumput pula Jadilah untuk tai gigi kan. Baik, ganti-ganti tentunya kami beserta seluruh tim redaksi lah menyiapkan berbagai macam informasi menarik. Di antaranya ribuan rumah warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Nah, selain itu juga ada pemerintah Kabupaten Kerinci yang telah memperpanjang status tanggap darurat banjir dan longsor. Kemudian KPU lah temukan 18.000 surat suara DPD RI Dapil Lampung. Macam mana informasinya bersama saya Ainun Husen dan saya Ahmad Solihin. Ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti kami awali berita kabar siang hari iko di mana banjir akibat luapan Sungai Batanghari di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kian meluas. Ribuan rumah warga di 2 kecamatan ikut pula terdampak banjir. Banjir akibat luapan Sungai Batanghari di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak cuma genangi fasilitas umum, namun juga menggenangi ribuan rumah warga di 2 kecamatan yakni Berbak dan Rantorasau. 2 kecamatan Iko kerap menjadi langganan banjir saat air Sungai Batanghari meluap. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan 1.455 rumah warga di 2 kecamatan terdampak banjir dengan rincian 1.000 rumah di Kecamatan Berbak dan 455 di Kecamatan Rantorasau. Sebagai upaya penanganan banjir, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan peralatan penanganan, baik yang berada di BPBD maupun di OPD terkait, dengan menyiapkan 3 unit tenda dan 2 unit perahu karet. Sejumlah warga yang terdampak banjir telah diberikan bantuan berupa makanan cepat saji. Selain disebabkan limpahan air dari kabupaten tetangga, banjir yang tengah melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga disebabkan pasang surut atau rob yang berlangsung dalam hitungan jam. Diberitahukan juga kepada kami untuk ambil langkah-langkah dan kami juga akan menyurati bekerjasama dengan nanti Pak Sekda selaku Kepala BPBD akan menyurati kepada seluruh camat, menghimbau kepada kepala desa dan seluruh warganya untuk selalu berhati-hati karena kondisi cuaca cukup ekstrim. Apalagi sekarang ini tingkat curah hujan cukup tinggi. Helmi Agustinus mengimbau seluruh camat untuk tetap waspada dan hati-hati jika banjir terus meluas. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengagendakan rapat koordinasi penanganan banjir di 2 kecamatan untuk mengkaji kenaikan status tanggap bencana. Klipa Patria, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti masih berita soal banjir. Banjir yang melanda Kabupaten Muaro Jambi makin luas. Ada 39 desa terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Banjir di Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Banjir genangi 39 desa di 6 kecamatan, yakni 7 desa terdapat di Kecamatan Sekonan, Jambi Luar Kota, dan Taman Rajo. Kecamatan Kumpeh Ulu 9 desa, Kumpeh Ilir 8 desa, dan Kecamatan Muaro Sebo ada sikok desa yang tergenang air. Banjir terjadi karena meluapnya air Sungai Batanghari dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1,20 cm
dari halaman rumah warga. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, 385 rumah terendam banjir yang berdampak terhadap 1.920 kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lah ngasih bantuan sembako kepada kepala desa yang lah ngelapori kejadian banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dak cuma rumah baik kanti-kanti, tapi 5 titik ruas jalan nasional Sarolangun Jambi di wilayah Kecamatan Pau juga ikut terendam banjir. Pengendara kendaraan roda 4, jenis sedan dan roda 2 diimbau untuk tidak melintas di daerah tersebut. Banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun terus meluas. Genangan air akibat luapan sungai Batang Asai, Batang Limbo Merangin, dan Batang Tabir tidak cuma menggenangi rumah warga, namun juga merendam jalur transportasi masyarakat. Salah sikoe jalan nasional antar kabupaten dalam Provinsi Jambi di wilayah Kecamatan Pau. Camat Pau Jupri mengatakan ada 5 titik ruas jalan di wilayah Kecamatan Pau yang terendam banjir dengan ketinggian air yang bervariasi. Di wilayah Desa Karang Mendapo terdapat 2 titik ruas jalan dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Sementara di wilayah Desa Pangandaran dan Desa Batu Ampar ketinggian air di jalan raya cuma 40 cm. Terkait banjir di wilayah Kecamatan Pau, terutama yang menggenangi jalan lintas penghubung dari Sarolangun ke Muara Kembesi ataupun ke Jambi, dan masih dapat digunakan kendaraan roda 4, namun yang lebih tinggi mungkin juga tidak dianjurkan untuk memakai kendaraan roda 4 yang kecil. Di situ terdapat 4 hingga 5 titik banjir dan paling tinggi hampir 60 cm kedalaman di atas jalan raya tersebut. Jupri mengimbau masyarakat sebagai pengguna jalan diminta tetap berhati-hati saat melintasi genangan banjir di wilayah Kecamatan Pau. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti banjir ko dak melanda masyarakat yang ada di daerah Ilir bae, tapi kanti-kanti yang berada di daerah Ulu pun juga merasakan hal yang sama. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kerinci memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari ke depan. Kebijakan itu berdasarkan pertimbangan masih banyaknya wilayah Kabupaten Kerinci yang terdampak banjir dan longsor. Pemerintah Kabupaten Kerinci memperpanjang lagi status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Kerinci sampai 28 Januari lagi. Kebijakan itu berdasarkan pertimbangan masih banyaknya wilayah yang terendam banjir. Selain itu, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci juga disebabkan karena penyempitan dan pendangkalan sungai Batang Merau yang tak mampu nampung tingginya debit air. Ketua Pelaksana Harian Satgas Bencana Kabupaten Kerinci, Darifus mengatakan, hingga kini terdapat ribuan rumah warga di 6 kecamatan yang masih terendam banjir, yakni Kecamatan Tanah Cogok, Keliling Danau, Danau Kerinci Barat, Bukit Kerman, dan Kecamatan Batang Merangin. Status bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kerinci setelah kita melaksanakan rapat baik itu dengan dihadiri Forkopimda, kemudian dinas instansi Kabupaten Kerinci beserta dengan seluruh anggota tim Satgas Tanggap Darurat, itu menyatakan dengan pertimbangan melihat dari situasi kondisi ini, maka statusnya ini kita perpanjang. Dalam status tetap itu tanggap darurat, itu terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024. Untuk bantu warga yang terdampak banjir, pemerintah Kabupaten Kerinci lah dirikan dapur umum dan nyaluri bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor juga labai 25 titik longsor dari 36 titik longsor. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, tetap waspada untuk kanti-kanti yang berada di seluruh wilayah yang terdampak banjir saat itu karena nampaknya hujan itu masih terus berlangsung, dikhawatirkan banjir juga masih akan terjadi. Intensitas hujan kok kini kok tinggi nih anda, soalnya untuk itu Betul, kanti-kanti yang berada di pinggiran sungai Batanghari juga, yo. Nah. Karena kemarin saya ke Kerinci ya, Msol. Itu masyarakat yang ada di Kerinci sekarang udah mulai gatal-gatal karena banjir ada tadi. penyakitnya pula yo. Yo. Tetap jaga kesehatan juga dan semoga banjir kok cepat surut agar aktivitas kanti-kanti juga dapat berlangsung dengan normal kembali. Nah, kami masih punya berita menarik lainnya. Nah, habis jeda berita itu kami akan sajikan berita terkait dengan pemilu 2024. Betul, di antaranya 1.228 warga mengajukan pindah pilih di Kota Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih bersama kami di Berkabar Jambi. Kita lanjutkan pula untuk ngasih informasi ke kanti-kanti dan kini tuh kami akan ngasih informasi terkait dengan jelang pemilu 2024 di mana kanti-kanti dari hasil sortir surat suara yang dilakukan KPU Batanghari ditemukan ribuan lembar surat suara yang rusak dan kurang dalam pengiriman. Kekurangan itulah disampaikan ke KPU Provinsi Jambi untuk segera ditambah. Dari hasil sortir surat suara yang dilakukan KPU Batanghari, ditemukan 2.876 lembar surat suara yang rusak dan kurang kirim. Hasil temuan IKO lah disampaikan kepada masing-masing pihak penyediaan jasa cetak surat suara melalui aplikasi sistem logistik atau SILOG. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan kekurangan kebutuhan surat suara IKO ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Januari 2024 agar kebutuhan logistik dapat segera terpenuhi. Pihak penyedia jasa cetak diharapkan segera tanggap dalam mendistribusikan surat suara ke setiap daerah yang mengalami kekurangan. Untuk DPR, ini untuk DPR DPR di provinsi dan DPR di kabupaten itu cepatnya tidak satu perusahaan. Kami yakin dan percaya nanti perusahaan akan mengirim untuk Batanghari atau kabupaten kota di provinsi Jambi pada umumnya akan nanti sekaligus akan dikirimkan. Ahmad Halim menambahkan, kekurangan surat suara yang dikirimkan IKO akan tetap dilakukan penyortiran dan pelipatan untuk memastikan terpenuhinya jumlah logistik dan layak digunakan. Adi Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti masih soal pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tebo temukan 18.000 surat suara DPD RI Dapil Lampung. Temuan surat suara Dapil Lampung IKO telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan penggantian. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara DPD RI Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo telah selesai dilakukan. Dari hasil penyortiran dan pelipatan, petugas nemui 18.000 surat suara DPD RI Dapil Lampung yang tercampur dengan surat suara DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Fadiah mengatakan, temuan surat suara DPD RI yang berbeda telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan penggantian. Ditemuinya surat suara DPD RI Dapil Lampung pas penyortiran, bikin KPU Kabupaten Tebo masih kekurangan 18.000 surat suara DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Dan pada hari ini jenis suara DPD, tapi ini ada sedikit permasalahan dalam sortir dari DPD. Ternyata di dalam kota itu ditemukan ada beberapa, bahkan banyak dari beberapa kota itu ditemukan untuk surat-suara DPD wilayah Lampung, Provinsi Lampung. Nah, jadi tapi ini sudah dikonfirmasikan ke KPU Provinsi dan ini akan segera difokuskan ke koordinasi dengan pihak Lampung. Atiul Fadiah menambahkan pihaknya kini lagi melakukan penyortiran untuk tengok surat suara DPD RI Dapil Lampung yang rusak. Penyortiran itu dilakukan supaya pengiriman yang dilakukan untuk penggantian serentak bersama surat suara DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, KPU Kota Jambi terus melakukan pemutakhiran data daftar pemilih tambahan atau DPTB. 1.128 orang yang mengajukan pindah pilih di Kota Jambi.
Menjelang pemilu 2024, KPU Kota Jambi mencatat ada 1.128 masyarakat yang mengajukan pindah pilih atau daftar pemilih tambahan DPTB di Kota Jambi. Mereka yang mengajukan pindah pilih IKO karena pindah domisili, pindah tugas dan lain sebagainya. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan kemungkinan daftar pemilih tambahan akan terus bertambah hingga 7 hari jelang pelaksanaan pemilu. Saat IKO pihaknya masih terus melakukan pendataan daftar pemilih tambahan di Kota Jambi. Daftar pemilih tambahan IKO sudah diatur dalam undang-undang. Hal IKO bertujuan untuk memudahkan masyarakat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Pada hari ini KPU Kota Jambi sedang melakukan rekap terkait dengan penduduk Kota Jambi yang melakukan pindah milih. Adapun rekap yang kami terima itu yang rekap masuk itu ada 1.128 dan rekap keluar ada 1.558. Itu untuk kondisi hari ini. Itu masih ada kemungkinan bertambah atau masih ada kemungkinan bertambah sampai selesainya proses pindah milih di tanggal 7 Februari tahun 2024, 1 minggu sebelum pelaksanaan pemilu. Selain pemilih yang masuk ke Kota Jambi, KPU juga mencatat warga Kota Jambi yang mengajukan pindah pilih keluar daerah. Sedikitnya ada 1.558 orang yang tercatat mengajukan pindah pilih di luar Kota Jambi. Joko, TPRI Jambi melaporkan. Nah, supaya suara kanti-kanti itu tetap terpakai kaget pada saat pemilu 2024 yang mungkin tidak bisa untuk nyoblos di tempat kita, bisa ajukan pindah pilih. Karena batas waktunya kayaknya tadi itu 7 hari sebelum pemilu 2024, yakni di tanggal 7 Februari 2024. Iya, betul. Luar biasa. Segera diurus ya. Iya, apalagi untuk kanti-kanti yang mungkin kerja di Kota Jambi, tidak sempat balik kampung, tuh mungkin bisa juga diurus ya. Nah, supaya pemilu 2024 kok dapat berjalan dengan lancar juga dan mendapatkan pemimpin dan juga wakil rakyat yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Baiklah, kanti-kanti kami juga masih punya informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan usai jeda berikut Iko. Nah, baik kanti-kanti, terima kasih masih duduk bertonggok depan TV guna menyaksikan berkabar Jambi hari ini. Itu selanjutnya kanti-kanti terlibat kasus korupsi medium term note di Bank Jambi. Harta kekayaan terdakwa El Halcon disita negara. Penyitaan aset terdakwa Iko diberikan majelis hakim untuk mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi medium term note. Untuk balikin kerugian negara dari kasus perkara korupsi medium term note yang terjadi di Bank Jambi tahun 2017-2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi ngasih hukuman tambahan kepada para terdakwa yang dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam amal putusannya, selain jatuhi hukuman pidana penjara, Majelis Hakim juga wajibi terdakwa untuk membaliki kerugian negara dari kasus korupsi medium term note. Lewat pesan singkat, Humas Pengadilan Negeri Jambi Suarjo mengatakan, berdasarkan pembacaan vonis, selain dikenakan pasal tipikor, terdakwa Dadang Suryanto, Andri Ifandi, dan El Halcon juga turut dikenakan pasal tindak pidana pencucian duit. Masing-masing terdakwa diwajibi baliki kerugian negara. Khusus untuk El Halcon, harta kekayaan terdakwa yang disita oleh negara diantaranya 4 bidang tanah yang tersebar di Kota Jambi, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, dan sejumlah kendaraan. Tak cuma itu, El Halcon juga diwajibi bayar denda 7,6 miliar rupiah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke kabar lain, kanti-kanti pembangunan jalan tol sesi 3 Jambi terus dipercepat dan ditargetkan selesai pada semester 2 tahun 2024. Dari panjang 15 km, lah 3 km jalan tol Jambi yang lah dirigit beton. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera sesi 3 Jambi terus berprogres signifikan. Pekerjaan fisik tol Jambi menghubungkan Betung, Sumatera Selatan saat ikut telah mencapai 47%. Kepala Satker Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Beni Kristiawan mengatakan baru 3 km dari 15 km jalan tol yang lah dirigit beton.
Ditargetkan pekerjaan akan selesai pada semester 2 tahun 2024. Pekerjaan rigid beton baru dilakukan di pintu masuk dan keluar tol, kemudian di beberapa titik yang sudah dibangun rigid beton menggunakan metode tiang pelat untuk mengatasi tanah lunak. Selain itu, pekerjaan lainnya juga terus dilakukan, seperti penimbunan, pemancangan termasuk rigid beton, sehingga jalan tol di sesi 3 Iko dapat selesai tepat waktu. Sudah sekitar 3 km mungkin lebih ya? Lebih. Sudah 3 km lebih yang sudah jadi. Sudah jadi Pak ya. Mungkin dari rigid ini sampai kapan Pak targetnya Pak? Kalau targetnya sih kita tetap ya nggak bisa sepotong-sepotong. Keseluruhan semester 2 tahun ini harus selesai. So, nanti diresmikan di akhir 2024 atau mungkin lebih awal ya, bukan nggak sampai akhir 2024. Musim hujan menjadi salah satu hambatan penyelesaian percepatan jalan tol. Saat hujan turun, pekerjaan tol harus dihentikan sementara dan dilanjutkan setelah hujan berhenti. Joko TPRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya khusus untuk para sopir truk batubara. Nah, kan nih elok-elok. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat bersama para pihak terkait untuk mengoptimalkan penggunaan jalur sungai sebelum selesainya jalan khusus. Upaya itu dilakukan untuk memaksimalkan alur distribusi batubara setelah pelanggaran penggunaan jalan umum selama itu. Sehabis netapi kebijakan larangan angkutan batubara beroperasi di jalan umum, pemerintah Provinsi Jambi gelar rapat bersama para pihak terkait untuk mengoptimali penggunaan jalur sungai sebelum selesainya jalan khusus. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Surdiman mengatakan, ada 2 topik utama yang jadi pembahasan dalam rapat tersebut, yakni percepatan penyelesaian jalan khusus batubara dan optimalisasi jalur sungai. Khusus untuk jalur sungai, pemerintah Provinsi Jambi lah minta komitmen 5 perusahaan yang lah gunakan rute tersebut untuk bisa bantu pengangkutan batubara. Alur distribusi batubara lewat jalur sungai bakal diupayakan terselenggara selama debit air sungai Batanghari dalam kondisi baik atau minimal hingga pertengahan tahun. Sementara untuk solusi permanen alur distribusi batubara, bakal diupayakan lewat penyelesaian jalan khusus yang kini lagi dikerjakan oleh 3 investor. Kendala-kendala terkait pembebasan lahan maupun persoalan lainnya bakal jadi fokus penyelesaian, supaya jalan khusus angkutan batubara bisa segera dimanfaati. Komitmen untuk bisa terrealisasi jalan khusus batubara ini bukan menjadi komitmennya pemerintah saja gitu. Kita berharap juga para pemegang IU, para pengusaha itu punya komitmen yang sama untuk segera merealisasikan. Kalau Pak Gubernur kan ditargetnya ketika 2023 tidak selesai, maka 2024 harus selesai untuk jalan khususnya. Sehingga persoalan-persoalan angkutan batubara bisa terselesaikan melalui jalur khusus batubara dan sekaligus mengoptimalkan jalur sungai. Pemerintah Provinsi Jambi ngarapinian bantuan dan dukungan seluruh pihak untuk dorong percepatan penyelesaian tata kelola batubara, supaya tidak nimbuli persoalan dan kerugian bagi masyarakat. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, terasa kanti-kanti setengah jam lah kami ngawani kanti-kanti di Bekabar Jambi pada siang iko. Kami ucapkan terima kasih kanti-kanti lah menyaksikan kami dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Aidun Hussein beserta seluruh kabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.